akan bermanfaat buat kita ke depannya nanti. Oleh itu, Bapak meminta satu orang siswa untuk memimpin doa di depan kelas. Ya, silakan maju. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna amin. Silakan kembali ke tempat duduk. Baik, anak-anak, untuk menambah semangat kita sebelum belajar, ya, Bapak ingin kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional dan Bapak ingin ada satu orang siswa yang memimpin lagu di depan kelas. Ya, untuk Nasri silakan maju ke depan kelas untuk memimpin lagu. Berkibarlah benderaku, sang merah putih dan gembira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, silakan dulu. Apakah kalian masih mengingat materi apa yang kita pelajari sebelumnya? Ya, rangkaian listrik, panel dan seri ya. Ya, tapi yang baru kita pelajari kemarin adalah rangkaian listrik seri. Dengan apa? Kosakata? Ya, baku dan tidak baku. Dan kalimat efektif dan tidak efektif. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan tetap membahas tentang listrik ya. Tetapi yang kita bahas di sini bukan lagi tentang listrik seri, tetapi bagaimana proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kalian, ya. Nah, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan membaca teks pembangkit listrik tenaga air, siswa mampu mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Jadi sebentar ada teks yang akan kalian baca ya di LKPD, di mana dengan membaca teks tersebut kalian akan menemukan informasi penting yang ada dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati tayangan video tentang proses penyaluran energi listrik, siswa mampu mengetahui cara menyalurkan energi listrik dengan tepat. Nah, jadi ada video sebentar akan ditayangkan, di mana video tersebut berisi tentang bagaimana proses penyaluran energi listrik. Nah, dari video tersebut kalian bisa tahu bagaimana sih prosesnya dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah kalian. Apakah dari pembangkit listrik lalu sampai ke rumah, atau ada komponen-komponen lain yang dilalui oleh listrik tersebut hingga sampai ke rumah kalian. Nah, materi ini adalah materi yang sangat penting untuk kalian pelajari. Kenapa? Ya, karena dengan mempelajari materi ini, kalian bisa tahu bagaimana proses penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik hingga sampai ke rumah kalian. Sebelum belajar, seperti biasa, kita membagi kelompok, ya, karena pada pembelajaran kali ini kita akan belajar di dalam kelompok, ya. Nah, di sini Bapak sudah bagi kelompoknya, nama-namanya sudah ada. Baik, Bapak akan bacakan. Kelompok 1 ada Putra, Ilyas, Dirvi, dan Lala. Mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD, ya. Tetapi LKPD-nya jangan dulu dikerjakan ya. Nanti sebentar tunggu perintah, ya. Ya. Jadi pada pembelajaran ini, ya, pada pembelajaran ini kita
menggunakan metode learning start with a question, ya. Ya, jadi metode ini adalah metode yang melatih keterampilan bertanya kalian, ya. Jadi nanti sebentar ada teks akan Bapak bagikan lagi. Kemudian seperti kemarin berpasangan membaca teks tersebut. Nah, teman yang mendengarkan teman yang membaca teks itu membuat pertanyaan dari bacaan temannya, ya. Apakah dari bacaan temannya ada yang tidak dipahami, maka yang tidak dipahami tersebut kalian tuliskan, kemudian kalian tanyakan kepada Bapak, ya. Oke, bisa dipahami? Bisa, ya. Aku akan menjelaskan tentang cara pengisian LKPD, ya. Cara pengisian LKPD, coba dibuka LKPD-nya. Silakan dibuka, ya. Nah, di situ ada nama, tuliskan nama kalian dengan nama kelompok, ya. Kelompok berapa kalian, ya? Kalau kelompok 1 tulis kelompok 1, kelompok 2 tulis kelompok 2, begitu selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada petunjuk pengisian LKPD, ya. Petunjuk pengisian LKPD. Yang satu, baca dan ditunjukkan langkah kegiatan pada LKPD berikut ini, ya. Oke? Eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana Bapak berikan kesempatan kepada kalian untuk membacakan pertanyaan yang sudah kalian tulis. Siapa yang sudah menulis pertanyaan? Angkat tangan. Ya. Berapa orang? Berapa orang? Angkat tangan. Ya. 5. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang, ya? 5 orang. Oke, kalau begitu Bapak mulai dari kelompok 1. Putra berdiri. Bagaimana cara menyelesaikan kesimpulan dari sebuah teks? Ya, kesimpulannya. Kesimpulan pertanyaan ringkas yang diambil dari suatu analisis pembahasan suatu cerita atau hasil pembicaraan. Nah, jadi kesimpulan itu, ya, adalah sebuah kalimat yang mencakup seluruh isi cerita. Nah, biasanya kesimpulan itu terletak di akhir paragraf, terletak di akhir cerita, ya. Bagaimana? Paham, Putra? Nah, untuk memperdalam lagi pengetahuan kalian tentang materi yang kita pelajari hari ini, Bapak akan menayangkan video pembelajaran. Silakan kalian simak video tersebut karena itu berkaitan dengan pelajaran kita ini.
3? Kelompok 4? Siap semua ya? Oke, kalau begitu kita mulai dari kelompok 4. Silakan. Pada pembagian listrik pembangkitan listrik tenaga air PLTA saluran transmisi tidak saluran distribusi keperluan listrik. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Paragraf 1 topik masalah listrik. Paragraf 2 deret penjelas. 1. Pembangkit listrik. 2. Gardu induk. 3. Saluran transmisi. 4. Gardu induk. 5. Saluran. Kelompok lain, bagaimana tanggapan kalian tentang presentasi dari kelompok 3? Baik, Pak. Kenapa sudah bagus? Karena sudah benar. Ya. Ya, jawabannya sudah benar ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan dulu. Nah, kalian sudah selesai mempresentasikan tentang topik masalah dan penjelasan dan kesimpulan dari teks pembangkit listrik ya. Kemudian kalian juga sudah selesai mempresentasikan hasil pengamatan kalian tentang bagaimana proses menyalurkan energi listrik. Nah, bagaimana proses menyalurkan energi listrik? Yang pertama itu dari apa? Dari pembangkit listrik. Ya, dari pembangkit listrik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, dari pembangkit listrik itu misalnya PLN-nya ya. Pembangkit listrik itu adalah mesinnya PLN. Kemudian dari pembangkit listrik kemana? Ke gardu induk ya. Dia diapakan itu dari gardu induk? Untuk dinaikkan tegangannya, bukan tegangan ya. Jadi dari pembangkit listrik dia ke gardu induk untuk dinaikkan tegangan. Nah, setelah dinaikkan tegangannya, listrik disalurkan melalui apa? Saluran transmisi. Ya, saluran transmisi atau sering disebut dengan saluran udara tingkat tinggi atau disebut juga dengan bukan sute. Nah, apa kekurangan dari materi ini? Ada yang kurang tidak? Tidak ada ya? Sudah lengkap? Ya, oke. Kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, kita mulai dari apa yang kita bahas kemarin? Topik? Ya, topik masalah. Jadi topik masalah itu adalah inti pembahasan dari sebuah teks ya. Dari sebuah teks. Kemudian yang kedua apa lagi habis topik? Deret penjelas. Ya, ada deret penjelas. Deret penjelas itu letaknya di mana? Di kata pertama. Sesudah kalimat utama, bukan pertama ya. Sesudah kalimat utama. Jadi di awal paragraf itu ada kalimat utama. Nah, sesudah kalimat utama itu adalah deret Penjelas. ya, deret penjelas. Kemudian yang terakhir apa? Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Kesimpulan di mana letaknya itu? Ketiga. Ketiga apa? Di akhir paragraf. Ya, di akhir paragraf ya. Jadi kesimpulan itu letaknya di akhir paragraf. Yang dimana kesimpulan adalah kalimat ya, kalimat yang mengandung seluruh isi cerita. Jadi kesimpulan itu bisa mewakili seluruh isi cerita. Nah, jadi jangan ditanyakan ini. Ya, Bapak ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari. Nah, untuk itu di sini ada tes 7 nomor soal ya, akan Bapak bagikan kemudian kalian jawab ya.
Super. Boleh. Ya, dari awal pembelajaran kita sudah melaksanakan kegiatan berdoa. Berdoa kemudian menyanyikan lagu Indonesia, menyanyikan lagu nasional ya. Lagu nasional. Kemudian rangkaian kegiatan yang lainnya sudah kita laksanakan dengan baik ya. Sudah terlaksana semua ya. Ya. Apakah ada yang kurang dari pembelajaran ini? Ya, cuma satu presentasi ya. Presentasinya itu kalau kedepannya kalau presentasi itu kita tidak boleh membelakangi teman-teman yang lain ya. Kita harus menghadap ke mereka. Oke? Ya. Sebelum ditutup pembelajaran, Bapak meminta satu orang untuk membaca doa. Siapa tadi? Al-Jufri ya, silakan Al-Jufri pimpin doa. Serius ya berdoa itu serius karena kita meminta kepada Allah ya. Jadi jangan main-main. Membaca doa dan di akhir pembelajaran ini Bapak ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya mulai dari awal PR sampai akhir. Kalian sudah mengikuti pembelajaran Bapak dengan baik ya. Oleh itu di kesempatan ini Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.